Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fadila dengan NIM 236151098 dari kelas 4C Tadris Bahasa Indonesia. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang disinformasi dan hoaks, ancaman nyata di era informasi digital. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Informasi kini dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, portal berita daring, dan aplikasi pesan instan. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan banyak manfaat dalam menyebarkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan memperkuat konektivitas sosial. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi ini juga menghadirkan tantangan serius, yakni meningkatnya penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Dua bentuk informasi yang meresahkan tersebut adalah disinformasi dan hoaks. Keduanya menjadi ancaman serius terhadap integritas informasi, kestabilan sosial, dan pengembalian keputusan yang tepat di masyarakat. Yang pertama ada hoaks. Hoaks adalah informasi palsu atau tidak benar yang menyebar luas di masyarakat, namun tidak selalu disertai niat jahat. Hoaks bisa muncul karena ketidaktahuan, kepanikan, atau keinginan untuk mencari perhatian. Misalnya, pada awal pandemi COVID-19, banyak beredar hoaks tentang obat-obatan ajaib atau kebiasaan tertentu yang diklaim bisa menyembuhkan virus corona, padahal tidak berdasar pada fakta medis. Meski tampak tidak berbahaya, hoaks semacam ini dapat berdampak besar karena mengarahkan masyarakat pada tingkatan yang salah atau membahayakan. Kemudian ada disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang salah atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebarluaskan dengan tujuan tertentu, seperti memanipulasi opini publik, menciptakan kebingungan, atau bahkan merusak reputasi pihak tertentu. Penyebar disinformasi biasanya memiliki motif politis, ekonomi, atau ideologis. Contohnya, dalam konteks politik, disinformasi sering digunakan sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan lawan politik atau menciptakan citra positif palsu terhadap tokoh tertentu. Motif dan mekanisme penyebaran. Disinformasi dan hoaks dapat menyebar sangat cepat di era digital karena didukung oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten yang menarik perhatian, meskipun belum tentu benar. Informasi yang bersifat provokatif, emosional, atau mengejutkan cenderung lebih cepat viral dibandingkan dengan informasi yang netral dan objektif. Selain itu, banyak pengguna internet yang tidak memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya kembali, sehingga mempercepat penyebaran misinformasi secara massal. Disinformasi seringkali cenderung secara sistematis oleh kelompok tertentu dengan memanfaatkan jaringan sosial atau akun palsu atau bot untuk menciptakan ilusi bahwa suatu informasi mendapat dukungan luas dalam dunia politik. Praktik ini dikenal sebagai black campaign atau kampanye hitam. Sementara itu, hoaks lebih sering menyebar melalui percakapan informal seperti dalam grup keluarga, di aplikasi pesan instan, tanpa adanya verifikasi atau pengecekan sumber. Teknologi sebagai pedang bermata dua. Teknologi digital, khususnya media sosial,
berperan besar dalam mempercepat dan memperluas jangkauan disinformasi dan hoaks. Algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang menarik perhatian pengguna. Akibatnya, konten palsu yang memprovokasi seringkali mendapatkan lebih banyak exposure dibandingkan konten yang benar namun membosankan. Platform seperti Facebook, TikTok, atau WhatsApp menjadi ladang subur bagi hoaks berkembang, terlebih jika pengguna tidak memiliki kesadaran kritis. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya manipulasi gambar, video, dan audio dengan teknik seperti deepfake yang semakin menyulitkan publik untuk membedakan antara fakta dan rekayasa. Dalam kehidupan sehari-hari, disinformasi dan hoaks tidak hanya berdampak luas secara sosial dan politik, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata bagi individu secara pribadi ketika seorang terpapar atau bahkan tanpa sadar ikut menyebarkan informasi palsu. Berbagai dampak negatif bisa muncul yang mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan intelektual diri sendiri. Yang pertama ada dampak sosial dan politik. Baik disinformasi maupun hoaks memiliki dampak yang signifikan terhadap perbedaan aspek kehidupan masyarakat. Di bidang sosial, menyebarkan informasi palsu dapat memicu kepanikan massal, menyulut konflik antar kelompok, dan merusak kohensi sosial. Misalnya hoaks tentang penculikan anak yang menyebar di suatu daerah dapat menimbulkan aksi main hakim sendiri yang tragis. Kemudian di bidang politik, disinformasi dapat merusak kualitas demokrasi. Informasi palsu yang menyerang kandidat tertentu dalam pemilu bisa menggiring opini publik ke arah yang keliru, sehingga menghasilkan keputusan politik yang tidak rasional. Lebih parahnya lagi, disinformasi dapat memecah belah bangsa jika memuat unsur kebencian, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan atau radikalisme. Selain itu, disinformasi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi resmi seperti pemerintah, media, dan lembaga kesehatan. Ketika masyarakat lebih percaya pada informasi tidak resmi yang viral daripada keterangan dari pihak berwenang, maka efektivitas kebijakan publik dapat terganggu. Kemudian ada dampak disinformasi dan hoaks bagi diri sendiri. Yang pertama, dari sisi psikologis, terpapar disinformasi dan hoaks dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan. Informasi yang salah seringkali bersifat sensasional atau menakutkan, sehingga membuat seorang merasa gelisah, takut, atau stres tanpa alasan yang jelas. Misalnya, berita bohong tentang bahaya kesehatan yang tidak berdasar dapat memicu kepanikan yang berlebihan atau bahkan menyebabkan seseorang melakukan tindakan berbahaya. Kondisi ini memperburuk kesehatan mental dan menurunkan kualitas hidup. Yang kedua, secara intelektual. Menjadi korban atau penyebar hoaks dapat merusak kemampuan berpikir kritis dan menurunkan kepercayaan diri. Jika seorang terus-menerus menerima informasi yang salah, kemampuan untuk membedakan fakta dan opini pun menurun. Akibatnya, individu cenderung mudah terpengaruh oleh berita palsu berikutnya, sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang tepat dan rasional. Hal ini bisa menimbulkan perasaan bingung dan kurang percaya diri dalam menghadapi masalah sehari-hari. Yang ketiga, dari sisi sosial. Penyebaran disinformasi dan hoaks dapat merusak reputasi dan hubungan interpersonal. Misalnya, jika seorang ikut menyebarkan informasi palsu,
Tanpa cek fakta, teman atau keluarga yang mengetahui kebenaran bisa kehilangan rasa percaya terhadapnya. Selain itu, konflik dan kepercayaan sosial juga dapat terjadi akibat perbedaan pandangan yang dipicu oleh hoaks. Ini membuat hubungan sosial menjadi renggang dan menciptakan rasa isolasi. Yang keempat, dampak bagi diri sendiri juga muncul dalam bentuk kerugian waktu dan energi. Menghadapi banjir informasi yang salah, seseorang mungkin perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari klarifikasi, memperbaiki kesalahpahaman, atau bahkan mengatasi masalah yang timbul akibat hoaks. Waktu dan tenaga yang seharusnya bisa digunakan untuk hal positif menjadi terbuang sia-sia. Kemudian ada upaya penanggulangan. Menghadapi tantangan ini diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak untuk memengaruhi disinformasi dan hoaks. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Pendidikan literasi digital harus ditanamkan sejak dini, baik melalui sistem pendidikan formal maupun melalui kampanye publik. Selain itu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama dalam menyediakan kanal verifikasi informasi, seperti situs pengecekan fakta, fact-checking, dan layanan aduan hoaks. Di Indonesia, misalnya ada platform seperti Turnbox Hoax, Kominfo Cek Hoax, Damavindo yang aktif melacak dan membantah informasi palsu. Peran media massa juga sangat penting dalam menjaga integritas informasi. Media harus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyajikan berita yang akurat, seimbang, dan terverifikasi. Masyarakat pun dituntut untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas, tidak mudah terprovokasi, serta berani menolak dan melaporkan konten yang menyesatkan. Sebagai penutup, disinformasi dan hoaks merupakan fenomena yang tidak bisa dianggap remeh di era digital saat ini. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak tatanan sosial, politik, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital agar mampu menyaring informasi secara kritis, tidak mudah tertipu, serta dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Melalui kolaborasi antara masyarakat, media, pemerintah, dan dunia pendidikan, ancaman disinformasi dan hoaks dapat diminimalisir demi terciptanya masyarakat yang lebih cerdas, tangguh, dan beradab dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.